Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihil mujahidin al-mukarrabin, amma ba'd. Faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Shadaqallahul adzim. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Raudhatul Jannah, semuanya hamba-hamba Allah yang terpilih, semuanya dirahmati Allah, dan semuanya adalah calon-calon penduduk surga. Alhamdulillah, kita bersyukur pada pagi hari ini atas rahmat Allah, ma'unah Allah. Kita semuanya ditakdirkan dalam keadaan sehat, walaupun mungkin ada 1, 2, 3 yang 100% tidak terpenuhi. Artinya ya sehat, tapi mungkin ada kurangnya. Tapi tetap selama kita bisa melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang mulia ini untuk sholat berjamaah, berarti kita sehat, alhamdulillah. Hadirin, insya Allah mudah-mudahan dalam hitungan 5 hari lagi kita akan berpisah dengan tahun 2025, dan insya Allah semuanya kita kepingin dipertemukan dengan tahun 2026. Artinya kita masih punya semangat untuk melanjutkan hidup. Kenapa kita semangat untuk melanjutkan hidup? Ya tentu supaya dengan perjalanan hidup bertambah itu kita termasuk dikategorikan khairun nas, sebaik-baik manusia adalah man tola umruhu, orang yang panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amal perbuatannya, baik amal ibadahnya. Karena semakin bertambah umur berarti semakin kita menambah investasi akhirat kita. Wa syarrun nas, dan sejelek-jelek manusia adalah man tola umruhu, orang yang panjang umurnya. Jadi sama-sama baik itu karena panjang umur, tapi sesungguhnya bukan karena panjang umurnya atau pendeknya, tapi yang menentukan dan membedakan adalah yang pertama panjang umurnya, banyak amal ibadahnya. Lalu yang kedua, yang sejelek-jelek manusia adalah orang yang panjang umurnya tapi wasa'a amaluhu, buruk, buruk dan jelek amal perbuatannya. Nah, insya Allah kita ini yang termasuk diberi panjang umur, dan insya Allah termasuk yang baik amal ibadahnya, karena kita sampai sekarang tetap menggunakan kartu eksis dalam hidup, dalam beribadah, yaitu istiqomah dalam beribadah. Kartunya namanya kartu eksis, ekstra istiqomah. Tetapi satu sisi yang menjadi renungan bagi kita, rumus kehidupan manusia,
ketika bertambah umur maka hakikatnya berkurang umur, bertambah malah berkurang karena sudah dipakai. Bagi siapapun di antara kita umpamanya dijatah umur oleh Allah itu jenengan nyuwun pinten Pak umur niki, kepingin umur pinten 100 tahun nggih. Nggih. Tapi sehat Pak nggih. Umpama dijatah 100 tahun sehat untuk beribadah. Lalu sekarang umurnya sudah 90 tahun. Iki kira-kira ndak tasing umur 90 tahun ndak gini. 90 tahun berarti kan jatah umur tinggal 10 tahun. Kalau dijatah umur 90 tahun, sekarang umur 85 tahun, berarti tinggal 5 tahun jatahnya. Sejalan dengan itulah maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah menyatakan dalam sebuah kata hikmah athar nopo nasihatipun Sayyidina Ali. Nasihat beliau adalah tentang umur ad-dunya tartahilu mudbiratan. Kehidupan dunia ini bergerak menjauhi kita, meninggalkan kita. Tahun 2025 Januari sudah meninggalkan kita 12 bulan. Dan tidak akan kembali lagi karena nanti akan bertemu dengan 2026, bergerak terus. Maka kehidupan dunia itu bergerak menjauhi dan meninggalkan kita. Lalu kebalikan berikutnya adalah wal akhiratu, sementara proses untuk perpindahan ke alam akhirat itu, kehidupan akhirat itu tartahilu muqbilatan, bergerak menuju dan menjemput kita. Jadi yang dunia itu terus meninggalkan kita, menjauh kita, lalu akhirat ini mendekati. Akhirat itu ditandai dengan datangnya iqtarabatis sa'ah, waktu itu telah datang. Likulli minha banun, masing-masing kehidupan itu punya pengikut, ya, pecinta, penghuni. Orang ada yang hanya hidup itu memburu dunia, tapi nanti ada orang yang fokus hidupnya bukan dunia tapi akhirat. Nah, mudah-mudahan kita termasuk yang kedua itu, dunia untuk akhirat, tapi ada orang dunia untuk dunia. Likulli minha banun. Wal'an, lalu sekarang ketika kita masih hidup ini adalah waktul amal, waktunya untuk beramal. Walal hisab, dan belum waktunya kita dihisab atau belum waktunya untuk mempertanggungjawabkan amal. Wa ghadan, dan besok. Maksudnya besok itu apa? Ketika diawali dengan proses kematian, maka di situ nanti orang itu mulai akan mempertanggungjawabkan. Wa ghadan, dan besok adalah waktul hisab walal amal. Esok itu waktunya orang untuk menerima hasil hisab, pertanggungjawaban, walal amal, dan esok itu tidak waktu untuk beramal. Artinya orang setelah mati itu bukan waktunya untuk beramal, karena setelah itu hanya waktu untuk menerima hasil.
sehingga karena menerima hasil disitulah orang baru merasakan betapa pentingnya kehidupan dunia. Penting untuk apa? Penting untuk berinvestasi amal akhirat. Kalau dalam bicara tentang kartu spiritual, perlu selama ketika orang diberi umur di dunia itu mengisi pulsa akhirat. Kartunya namanya simpati. Apa simpati? Simpanan amal tabungan untuk mati, simpanan amal untuk akhirat nanti. Isinya apa? Pulsa simpati itu perintah Allah di surat Al-Baqarah ayat 197. Watazawwadu, dan berbekallah kamu, fa inna khairaz zatit taqwa, sesungguhnya sebaik-baik bekal simpanan amal itu adalah at-taqwa. Taqwa niku napa? Menjalani apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Berarti takwa itu maksudnya adalah beribadah. Untuk menyempurnakan kartu simpati tadi itu, kita harus punya kartu utama berikutnya, namanya kartu mentari. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kan begitu ayatnya nggih? Maka kalau diukur, kalau diwujudkan dalam bentuk kartu spiritual, setiap hari kita harus mengisi pulsa mentari. Understand? Belum. Mentari itu meningkatkan takwa setiap hari, terus berlangsung secara eksis selama di dunia. Nopo kartunya eksis? Ekstra istiqomah. Ayatnya jelas, sambung Pak G. Ayatnya jelas. Kalau simpati tadi kan simpanan amal tabungan akhirat nanti, ayatnya jelas, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Apapun yang telah dianugerahkan oleh Allah di dunia ini, jadikan itu sebagai investasi akhirat, untuk keselamatan akhirat, untuk kebahagiaan akhirat. Kan jelas itu. Lalu terus dilakukan, mengisi hidup dengan beribadah. Fatazawwadu, berbekallah kamu, sebaik-baik bekal adalah takwa. Wattaquni ya ulul albab, dan bertakwalah kamu wahai orang-orang yang cerdas. Maka orang-orang yang takwa itulah dikategorikan oleh Allah secara spiritual kategori orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Kenapa? Karena jangkauan pandangan hidupnya bukan dunia tapi panjang, yaitu apa? Akhirat. Maka orang yang mikir akhirat itulah kategori orang yang cerdas. Kenapa kok akhirat itu sebagai ukuran kecerdasan? Karena akhirat itulah hakikat kehidupan. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahum wa la'ib wa inna darul akhirata lahiyal hayawan. Wa ma hadhil hayatud dunya, sesungguhnya kehidupan dunia ini tidak lain adalah napa? Lahun wa la'ib, hidup yang penuh dengan sandiwara, masih main-main kalau orang menjangkau hanya urusan dunia. Lahun walaib wa inna darul akhirata, dan sesungguhnya negeri akhirat, kehidupan akhirat, lahiyal hayawan, itulah hakikat kehidupan. Laukanu ya'lamun, sekiranya mereka mau tahu. Maka hakikat ilmu yang menjadikan orang itu cerdas adalah apabila ilmu itu jangkauannya bukan untuk dunia, tapi ilmu itu jangkauannya adalah akhirat.
Maka bagi orang-orang yang jangkauan ilmunya akhirat itu, selama diberi hidup ini adalah kesempatan untuk beribadah, berinvestasi secara eksis dalam beribadah, ekstra istiqomah. Ayatnya jelas, innallah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul adzim. Fussilat. Kalau yang tadi Al-Ankabut, monggo bisa ditinggali sekitar ayat kalau nggak salah 64 begitu, yang hakikat kehidupan adalah akhirat itu. Nah yang ini ibadah itu harus ekstra istiqomah. Dasarnya apa yang difirmankan Allah, sesungguhnya mereka yang telah menyatakan dirinya beriman, tsumastaqamu, lalu istiqomah dalam beribadah tadi, dalam beriman terus istiqomah, nggak putus-putus, terus hidup itu beribadah sampai malaikat Israel menjemput kita. Saat itulah tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat itu menyambut berduyun-duyun, bergelombang, seraya ada yang mewakili dari malaikat itu membisikkan ucapan alla takhafu, jangan ada takut, jangan ada kekhawatiran ke depannya ketika mau berpindah ke alam berikutnya. Wa abshiru, sebaliknya bergembiralah kamu. Nah saat itu orang mulai merasakan hasil amal ibadahnya di dunia tadi itu. Saat itu bergembiralah kamu bil jannah, dengan surga yang oleh Allah itu dipersiapkan untukmu karena sudah beribadah secara istiqomah. Satu sisi berarti saat itu dipanggil oleh Allah, didampingi oleh malaikat tadi itu, mendapat ucapan selamat, lalu saat itu pula betul-betul ridho Allah itu dicurahkan. Kenapa dicurahkan? Karena bekal yang dipergunakan sudah cukup. Fa amma man thaqulat mawazinuhu, adapun mereka yang sudah berat amal ibadahnya. Jadi pengumuman berat di situ bukan berat timbangan badannya ya. Thaqulat mawazinu, yang berat timbangan amalnya, investasi akhiratnya tadi. Fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka ia akan memasuki kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Dirinya radhiyallahu anhu, Allah ridha, wa radu anhu, dan mereka juga ridha dengan perjalanan hidup berikutnya. Allah ridha, lalu mereka yang dipanggil oleh Allah juga dalam keadaan ridha, puas. Berarti ketika itu ia telah mampu untuk menggapai kartu akhirat, namanya kartu M3. Apa Pak M3? M3 itu mencapai tujuan ridho ilahi. Nggih. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, surat Al-Fajr 27, 28, 29. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Mengapa kok tenang? Karena persiapannya sudah cukup untuk menyongsong kehidupan setelah mati, untuk menyongsong akhirat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki, kembalilah kamu ke asal usulmu. Kamu itu dari Tuhan, arwah itu dari Tuhan. Kembalilah kamu kepada asal usulmu, ila rabbiki, yaitu Tuhanmu, radiyah, dengan puas.
ridho. Karena ridho, Allah ridho, fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku, fadkhuli jannati, dan dipersilahkan kamu nanti untuk memasuki surga. Fadkhuli jannati, nanti ada komunitas di alam barzakh, ada komunitas di alam arwah, orang-orang yang terbaik di situ dipertemukan di alam arwah. Karena orang mati itu kan nggak mati, Pak. Ahyaun, tetap hidup, inda rabbihim, di sisi Allah. Fadkhuli fi ibadi, bergabunglah kamu dengan hamba-hambaku, lalu silahkan kamu nanti masuk surga. Berarti apa? Dapat kartu entry, mencapai tujuan ridho ilahi. Terus hadirin, karenanya tadi Sayyidina Ali menyatakan, ada orang itu yang capaiannya hanya untuk dunia, tapi ada orang itu yang capaiannya adalah akhirat. Nah, untuk mencapai akhirat itu lewatnya adalah dunia, waktu yang diberikan oleh Allah itu capaiannya adalah akhirat. Maka kata Sayyidina Ali, dunia tempat untuk beramal, nanti setelah mati adalah kesempatan untuk menerima hasil. Hasilnya apa nanti tergantung ketika masih di dunia, karena hasil itu diperlihatkan dan bisa dirasakan sejak mulai nazak. Maka saat nazak itulah sesungguhnya orang itu puncak kepuasannya, atau kebalikannya, puncak penyesalannya. Bagi mereka-mereka yang tidak berinvestasi, bagi mereka-mereka yang tidak mengisi kartu mentari, meningkatkan takwa setiap hari. Maka bagi mereka-mereka yang menyesal, itu adalah ingin hidup kembali, karena di situ dia betul-betul membuktikan bahwa dunia yang singkat itu berfungsi untuk apa. Maka apabila mereka-mereka mengabaikan waktu yang diberikan oleh Allah di dunia, wal asri, apa? Demi waktu. Waktu itu banyak, Pak, tapi disitu menyebut asar. Kenapa? Karena asar itu menjelang berakhirnya siang hari, Pak, untuk berpindah ke malam hari. Anggap saja malam hari adalah malam untuk apa? Kehidupan akhirat nanti itu. Demi waktu asar. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, dalam merugi. Illa, yang tidak rugi itu siapa? Kecuali mereka-mereka yang illalladzina amanu wa amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Insyaallah kita termasuk orang yang melalui itu. Tapi mereka-mereka yang mengabaikan di dunia itu hanya untuk senang dunia saja, nafsunya, ialah orang-orang yang bodoh. Kata hadis, al-kais, orang yang cerdas, orang pintar adalah orang yang perjalanan hidupnya itu napa? Al-kais mandana nafsahu, orang yang mampu untuk menundukkan, mengendalikan hawa nafsunya. Hawa nafsu dibawa kendali oleh iman, dibawa kendali oleh akalnya. Terus wa amila lima ba'dal mauti, dan orang cerdas itu orang yang senantiasa beramal yang memberi manfaat untuk hidup sesudah mati. Wal ajiz, sementara orang yang bodoh, apa Pak bodoh itu, Pak? Ya bodoh, lemah, cara wong Jawa komprung. Apa komprung itu? Tulalit, ngah ngoh, pelongap lo lungu, bodoh. Orang yang bodoh adalah ya man atsba'a nafsahu hawa, orang yang semasa ketika hidup di dunia itu nuruti nafsu tok, jare nafsu kaya apa ya iku sing dituruti.
nuruti nafsu. Kan nafsu cenderung la ammaratun bisu. Karakter utama nafsu itu cenderung orang mengajak untuk berbuat yang buruk. Pokoknya sementing urip iku enak, bukan ya opo apike, tapi opo enak, itu nafsu. Itulah orang yang bodoh. Man atba'a nafsahu hawa, ya, orang yang bodoh adalah man atba'a nafsahu, orang yang memperturukan apa nafsunya sesuai dengan dorongan hawa nafsunya. Wa tamanna 'alallahil amaniyah, sementara ia ketika ditanya kamu nanti akhiratnya mau apa, ia berharap dapat surga tapi hanya angan-angan, nggak dibuktikan dengan amal perbuatan. Maka ketika nazak nanti sudah diperlihatkan hasilnya, di situ mulai diperlihatkan di surat Al-Mu'minun. Ini sambung Pak ya, runtut Pak nggih ayat yang saya sampaikan itu. Di surat Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Shadaqallahul adzim. Manusia sudah diingatkan semasa ketika di dunia itu adalah untuk beramal beribadah, tapi mereka cenderung abai, tidak peduli dengan peringatan nasihat itu. Dikira hidup itu ya hanya untuk makan, minum, senang-senang gitu aja kan, nggak mikir ibadah. Ya seperti orang ateis kan, hayhata hayhata, mari kita mumpung di dunia kita puaskan dunia, karena kalau sudah mati nggak bisa apa-apa kan begitu, dikira nggak ada kehidupan lagi. In hiya illa hayatuna dunya, kita hidup itu hanya di dunia. Nah di situ karena pikirannya mati, ya mati, selesai. Karena yang dilihat hanya fisik, karena kalau sudah mati kan hancur semuanya, itu sudah selesai. Padahal hakikatnya nggak seperti itu, karena hakikat manusia tetap hidup. Apa yang hidup? Arwahnya itu yang tidak pernah mati, sukma itu yang tidak pernah mati. Ini yang akan menerima hasil. Maka ketika malaikat datang mewafatkannya, diperlihatkan tentang dosa-dosa. Apa kata Al-Quran tadi? Qala rabbirji'un, mereka menangis merengek, ya Tuhan mohon engkau kembalikan kami ke dunia. Lapo kalau ke dunia? Kenapa? La'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beramal soleh fima taraktu, yang aku tinggalkan. Sholat gak tahu sholat, ngaji gak tahu ngaji, ibadah nggak tahu ibadah, wis pokoknya uripin donya tok aja dipikir, nggak pernah mau beribadah. Bilang aku akan kembali, kalau sudah kembali aku beramal soleh yang aku tinggalkan. Seperti Fir'aun kan begitu. Fir'aun itu kan menyatakan beriman, taubat itu ketika apa? Nazak. Karena saat itu diperlihatkan memang oleh Allah. Apa ayat yang menyatakan tadi selain ayat ini tadi? Qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan, agar aku bisa beramal soleh yang aku tinggalkan. Kalla, tidak bisa. Innaha kalimatun huwa qailuha, itulah permohonan yang ia sampaikan. Wa min waraihim, dan setelah itu ia akan hidup di mana? Barzakh, hidup di alam barzakh. Jadi orang itu baru mulai merasakan hasil itu adalah ketika nazak. Di surat Qaf ayat 22 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini sekaligus muhasabah pergantian tahun Pak nggih. Muhasabah perjalanan umur manusia, itu namanya rahasia perjalanan hidup manusia. Di surat Qaf ayat 22 Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna
angka ghita'aka fabasarukal yauma hadidun. Sungguh pada umumnya kalian orang-orang kafir, ya gitu, orang-orang yang dolim, ghaflah, lalai tentang kenyataan seperti ini yang akan dialami itu, yaitu tentang suasana naza, suasana kematian, kehidupan setelah mati. Fakashafna, maka saat naza itu, maka saat kematian itu aku buka, kata Allah. Kashafna, aku buka, aku singkap rahasia amal manusia itu. Ghita'aka, aku buka tutup yang selama ini membuat kamu tidak bisa melihat tentang kehidupan akhirat, tentang kehidupan setelah mati. Maka aku buka rahasia amal perbuatan kamu, dosa-dosa kamu, ibadah-ibadah kamu. Fabasarukal yauma hadid, maka pandanganmu saat itu hadidun, sangat tajam. Cara wong Jawa ketok welo, padang jinglang. Apa sing ketok? Dosa. Apa sing ketok? Amal ibadah. Sama-sama diperlihatkan. Karena nggak punya bekal akhirat, nggak punya amal ibadah, nggak punya pahala, maka menyesal. Qala rabbirji'un, ya Allah, aku mohon kembali ke dunia. Kalau Fir'aun, amantu bi rabbi, aku beriman pada Tuhannya Musa, Tuhannya Harun. Kombo malaikat iku wong pipi legi gini, jawabannya ya apa? Kaset cak, kan kok tak tabuk pisan kon. Memang iya, malaikat akan bertindak ketika naza itu dengan apa? Memukulinya. Nah itu saatnya mulai orang merasakan di situ, penyesalannya itu di situ. Tapi tidak bisa, kalau nggak bisa, Fir'aun, kamu sudah kesempatan habis sudah. Mau kembali lagi kamu nggak bisa, sudah kesempatan tinggal menerima hasil. Karena itu Sayyidina Ali menyatakan apa? Kun, jadilah kamu orang itu abna ad-dunya, orang-orang yang apa? Membangun akhirat. Wala takun, dan janganlah kamu menjadi orang abna ad-dunya, hanya membangun dunia. Apa? Dunia ini tidak ada apa-apanya kalau dibanding akhirat. Kun abna ad-dunya, jadilah kamu orang penghuni-penghuni abna al-akhirah, penghuni-penghuni akhirat nanti. Karena hakikat kehidupan kamu bukan dunia tapi sana. Sana. Tapi kalau tadi itu yang karena menyesal ingin kembali, ya sudah, tidak bisa. Itulah makanya kehidupan setelah mati itu adalah pusatnya penyesalan, sebagaimana bagi orang yang mendapatkan ridho adalah pusatnya keridhoan dalam hidup. Nah yang kita cari adalah M3. Apa tadi M3? Mencapai tujuan ridho ilahi dalam mencapai tersebut. Maka termasuk apa yang kita lakukan ini adalah proses ke sana, bukan untuk mencapai tujuan ridhonya nafsu. Kalau mencari ridho nafsu ya sekarang enaknya ya turu. Halo, jam 3, jam 4 itu enak-enak Pak. Turu Pak. Apa mana jam 3 kudu pipis. Mari ngene kok turu mana lah enak Pak. Tapi mampukah kita menggapai ridho Allah? Ketika bangun itu jangan mencapai ridhonya nafsu. Kalau nafsunya adalah tidur, enak aja nih Pak, angler Pak. Tapi kalau mencapai ridho Allah, maka wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Di antara sebagian malam kamu jangan perturutkan nafsu kamu, tapi apa? Ridho Allahnya gimana? Bertahajudlah kamu. Nafilatalak sebagai ibadah spesial sunnah kamu telkomsel secara khusus dengan Allah saat itu. Kenapa telkomsel Pak? Telkomsel dengan Allah, terus lakukan komunikasi selalu dengan pakai kartu Indosat Pak. Nyambung Pak, ayatnya kan jelas, wa minal laili fatahajjat. Kartunya Indosat maksudnya adalah indahnya doa saat tahajud. Indosat apa mau? Bukan indahnya apa? Indahnya waktu tidur, tapi tahajud. Wa minal laili fatahajjat bi nafilatal lak.
Maka digambarkan oleh Rasulullah, orang yang tidur lalu tidur sampai pagi tidak melakukan qiyamul lail itu seperti bangkai, Pak. Tapi kalau ia menyempatkan melakukan qiyamul lail minimal 1 rakaat, maka ia adalah orang yang hidup, Pak. Tidak bangkai. Karena hakikat hidup itu kan bukan fisiknya itu, Pak, tapi apa? Jiwanya itu loh, Pak. Maka kita terus menuruti ridho Allah itu apa? Di antara bagian malam, bangunlah kamu bertahajud. Kenapa? Kalau sudah begitu, ada janji Allah, asa ayyab athaka, agar Allah akan menempatkan kamu, membangkitkan kamu maqaman mahmuda, pada makom yang terpuji. Makom yang terpuji tadi adalah ridho Allah, bukan ridho dirinya. Ridho Allah mendatangkan ridho dirinya, radhiyallahu anhu, ridhonya Allah lalu mendatangkan waradhu, dan mereka juga ridho terhadap apa yang diberikan oleh Allah itu makoman yang, jadi makom yang terpuji itu adalah ridho Allah, bukan surganya, Pak. Karena itu dalam dunia cinta, dalam dunia mahabbah, ada tingkatan orang beribadah itu supaya kepentingan dunianya dipenuhi oleh Allah. Boleh, karena semuanya dari Allah. Supaya dunianya begini, silahkan. Wasta'inu bisabri wassalah, mohonlah pertolongan kamu kepada Allah untuk menggapai apapun yang kamu inginkan dengan cara sabar dan sholat. Jadi orang beribadah supaya dimudahkan urusan dunia boleh, itu bagian daripada keikhlasan, tapi keikhlasan yang tingkatan dasar. Boleh, Pak, saya membaca Al-Quran surat Waqiah supaya sugih, nggih, tapi kepada Allah yang diharapkan barokah dari maca surat Waqiah, supaya sholat hajat supaya dipenuhi oleh Allah, kan gitu, nggih? Iya, silakan, tapi jangkauan yang rendah, walaupun boleh ikhlas. Tapi nanti ada orang itu supaya nanti dapat apa? Dapat surga. Nggih, dapat surga. Salah satu doa kita, wa adkhilnal jannata, dan masukkanlah kami ke dalam surga. Maka beribadah dalam rangka supaya mlebu swarga, gak mlebu neraka. Itu namanya tingkatan orang zuhud, Pak. Tingkatan orang zuhud itu pikirannya adalah akhiratnya, surganya, pahalanya. Tapi tingkatan orang mahabbah itu bukan pahala yang dilihat, bukan surga yang dilihat, tapi apa, Pak? Ridho Allah. Ridho Allah. Aku gak mikir neraka, aku gak mikir swarga. Nggih. Karena apa? Karena surga neraka itu nggak ada efeknya kalau Allah ridho. Seperti malaikat itu ada yang tugasnya di neraka, tapi karena ia diridhoi Allah, dia gak tersiksa, Pak, malaikat, Pak. Understand? Nabi Ibrahim walaupun dibakar karena mendapatkan ridho Allah, ya nggak terbakar, Pak, karena Allah sudah menyatakan, kulna, kami katakan, ya narukuni, wahai api jadilah kamu apa? Dingin, bardan, wassalaman Ibrahim, dan selamatkan Ibrahim. Soalnya ridho Allah, Pak, nggak panas, Pak. Nggak sampean BLR ridho Allah ngono gak apa-apa. Pas ana kebakaran sampean maca donga iki, sampean mlebu nang kono. Nek ridho Allah ya gak lapo-lapo sampean. Tapi nek gak ala ridho Allah nang kono ya oke. Maka falsafah beribadah kalau karena cinta itu bukan dunia yang jadi ukuran, bukan pahala, bukan surga yang jadi, tapi adalah ridho Allah. Itulah makom yang terpuji. Bertahajudlah kamu supaya Allah menempatkan kepada makom yang terpuji. Wakur, dan silahkan kamu saat itu untuk memohon, berdoa kepada Allah, Allahumma adkhilni mudkhala sidqin, masukkanlah kami ya dengan masuk secara benar. Masuk kepada apa? Ya semua yang kita cita-citakan. Kalau yang dicitakan adalah surga, ya apa, ridho Allah, ya di situ masuk ke dalam ridho Allah. Dan kalau sudah diridhoi Allah, hidup itu mengalahkan surga itu sendiri, Pak. Kan surga itu kan
apa hadiah-hadiah pemberian, Pak. Tapi yang paling tinggi itu bukan hadiahnya, Pak, tapi yang memberi, Pak. Siapa? Allah. Seperti panjenengan karena sedang lagi kasmaran sama seseorang. Kasmaran itu apa, Pak? Gandrung sama yang dicintainya. Datang ke rumahnya, jenengan lihat rumah saja kan sudah kelihatan, wih, rumah si diahnya gitu, Pak. Gitu betul. Masuk lalu disuguhi oleh pelayan-pelayannya. Ngapunten monggo niki dinikmati semuanya. Wih, rasane panganane enak kabeh. Ngoten nggih? Apalagi itu di rumah si diahnya. Tapi sing pelayan ngomong, ngapunten niki mau atase medal. Ya apa? Iyalah gak ketemu tibae, tapi oleh pelayanan dari pembantu. Nah, malaikat itu kan pembantu Allah di sana, bertugas untuk melayani orang yang disukai. Tapi yang penting itu bukan tujuannya pelayanan itu, apa yang dicintainya. Kan beda, Pak. Baru masuk di depan rumah sudah disambut dengan senyum. Aku syukurane Mas, gak iso nyuguhi apa-apa. Bagi aku syukuran itu tidak penting. Tapi yang terpenting adalah kamu ridho. Yang penting kamu itu senyum. Understand? Itu capaian yang terpuji, itu capaian yang paling tinggi itu. M3 kok. Gimana? Makanya lalu di surat Al-Kahfi yang akhir itu, namanya kajian tematik itu kan menyambungkan ayat-ayat ini, Pak, supaya utuh. Apa surat Al-Kahfi yang ayat terakhir itu? Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal amalan sholihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul adzim. Wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan bertemu dengan Tuhannya. Indikator cinta itu ingin bertemu dengan yang dicintainya, bukan bertemu dengan suguhannya, bukan bertemu dengan pelayanannya. Understand? Siapa yang ingin bertemu, ikut indikator cinta kan ingin bersama terus dengan yang dicintainya, betul? Bertemu. Kalau terpisah kan ingin ketemu, betul? Tidak ketemu sehari rasanya rindu setengah mati. Emas merah intan baiduri, kapur barus di dalam peti. Tidak bertemu adik setengah hari rasanya rindu setengah mati. Ngerti Mbak ya? Anak lebah bermain di rawa, ikan sepat di dalam karang, rasanya badan tidak bernyawa sebelum mendapatkan adikku seorang. Tak ajari pantun, Pak. Kan gitu dah, ya. Beras putih beras sekati, kamar kecil simpanan kain. Percayalah hanya adik pilihan hati, takkan berpaling pada yang lain, karena cintaku hanya untukmu. Nah, cinta kepada Allah, dia hanya Allah. Maka dalam beribadah, silakan kamu ingin ketemu dengan Allah karena itu yang kamu cintai. Falya'mal amalan sholiha, beramallah kamu amal yang soleh. Wala yusyrik, dan jangan sertakan dalam beribadah itu bi ibadati rabbih, ketika beribadah kepada Allah jangan sertakan apapun dengan apapun dalam kamu beribadah. Artinya apa? Ya silakan kamu kalau masih berharap dengan kamu beribadah supaya dapat kemudahan dunia, selama Allah yang kita jadikan acuannya semuanya adalah Allah, silakan kamu ingin dapat surga. Tapi kalau kamu cita-cita utama kamu adalah ridhonya Allah, maka jangan pikirkan pahala, jangan pikirkan dunia ini, tapi adalah ridho Allah. Jamaah seperti jenengan sekarang sholat ini, Pak, berjamaah, Pak, kan jelas kalau dari sisi pahala, Pak, kenapa? Sholat qobliyah subuh 2 rakaat mengalahkan dunia dan seisinya, sudah dapat, Pak. Tapi jangan kan nggak mikir itu toh, Pak. Ini, Pak, nggih. Dengan berjamaah itu subuhnya, apalagi itu qobliyah subuhnya, apalagi subuhnya karena wajib berjamaah lagi, ditambah dengan ngaji lagi, luar biasa, Pak. Tapi jenengan ketika sholat berjamaah mikir 27 derajat apa mikir ridhonya Allah? Kenapa kamu berjamaah? Wong sholat iso sendirian kok.
supaya dapat pahala takkan. Nggak, aku gak mikir pahala, terserah Allah. Nah, apa yang kamu harapkan? Aku hanya ingin ridho Allah. Oh, itu berarti tingkatan mahabbah Pak jenengan Pak. Nggih Pak, jenengan pun mahabbah Pak nggih Pak. Duduk mikirin kok krono sarapan loh Pak. Nggih. Walaupun nanti ada sarapan juga gak apa-apa. Karena kan tujuan kita bukan untuk sarapan. Tapi tujuan kita adalah ridho Allah. Lu kok pas ngono ono sarapane, itu berkah namanya. Bertambahnya kebaikan. Ngoten nggih. Sing sedekah ya pahalanya gede, sing menikmati sedekah ya dapat pahala, sama-sama berkah itu Pak, nggak apa-apa. Tapi tujuan kita bukan itu Pak, sebab nanti nggak ada sarapan ya tetap kita ngaji. Ngoten Pak nggih. Engko gara-gara karena sarapan perlu ngebleng Pak. Saya pernah Pak membina di masjid itu, ya sana di mana Cenghu itu kan rutin Pak. Sejak COVID dulu itu kan akhirnya kan nggak ada sarapan itu Pak. Ngajinya ya 4 orang, 5 orang gitu, berjalan terus. Masya Allah kok segini ini. Ya karena memang komunitasnya sana kan banyak orang non muslim Pak. Dulu kok nggak begini, terus saya usul sama apa takmirnya itu. Tapi yang kuasa kan bukan takmir Pak, apa yayasannya. Maka ketika ketemu yayasan saya ingatkan lagi, Pak, ini kan komunitas di sini kan sangat sedikit Pak ini Pak. Bagaimana untuk apa menggairahkan lagi semangat untuk beribadah subuh berjamaah itu. Bi mari ngono koyok biyen Pak, ono sarapane Pak. Oke, nanti kita pertimbangkan. Alhamdulillah setelah ada sarapan terus diinformasikan lagi di grup-grupnya itu. Yuk mangke Pak. Ya karena ternyata masih orang juga selain ibadah ya kepinginnya oleh loh, motivasi tidak apa-apa, berarti ya memang itu bagian daripada orang tingkatan seperti itu, tidak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah kalau tingkatan mahabbah itu bukan melihat itu Pak, ya tadi terpuji itu adalah ridho Allah. Maka dalam beribadah jangan pikirkan apapun kecuali hanya Allah. Faman kana yajid falyam amalan shalihah wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Alhamdulillah. Karenanya tadi Sayyidina Ali menyatakan fakun, maka jadilah, canangkanlah hidup kami itu abna al akhirah, adalah nanti kamu capaiannya adalah capaian akhirat. Mungkin di dunianya kamu masih banyak kekurangan, ya itulah memang dunia tidak pernah sempurna. Yang sempurna itu adalah hidup sesudah mati, yang sempurna itu adalah akhirat. Yang paling sempurna lagi adalah ridho Allah. Nah itu capaian yang tertinggi Pak. Makanya kita harus punya kartu M3 Pak. Coba M3 Pak. Ya mencapai ridho ilahi. Makanya istri jenengan itu kan disebut istri. Kenapa? Karena mestinya seorang perempuan itu yang dicapai dalam berumah tangga adalah ridho ilahi. Istri solihah tujuannya ridho ilahi. Betul? Ridhonya Allah dilewatkan ibadah wajibnya. Ibu-ibu, jenengan cari ridho Allah nggih dalam berumah tangga nggih. Bagaimana? Allah melihatnya itu adalah idza shallatil mar'atu khamsa. Allah melihat ridhonya itu lewat ibadah wajibnya. Salat 5 waktunya. Wa shamat syahra, dan ibadah puasa wajibnya, yaitu puasa Ramadan. Sebentar lagi kan ibadah puasa Ramadan nggih. 2 bulan lagi Pak ya. Mudah-mudahan kita berkah. Nanti kalau sudah Ramadan itu BBM namanya Pak. Apa BBM ya? Bulan Barokah Maghfirah. Oke. Dalam berumah tangga istri ya solehah tujuannya ridho ilahi. Ridho Allah dilewatkan ibadah wajibnya, puasa wajibnya, wahafidhat farjah, dan perempuan selama ketika ia hidup itu tidak pernah berbuat zina. Lalu setelah itu wa ata'at zaujaha, lalu taat pada suaminya. Berarti ridho Allah selain melalui ibadah wajib, itu ternyata ridho Allah dilewatkan suami. Jamaah, Bu, ridhonya Allah dilewatkan siapa?
suami. Halo, maka Allah akan ridho kepada istri-istri yang mendapatkan ridho suami. Lah selama perjalanan rumah tangga itu suami paling ridho itu ketika mendapatkan apa dari istri? Hui, wis mikir diri kono ya, wis padha gedene. Sebagaimana suami akan juga mendapatkan ridho Allah lewat istrinya. Jangan mendolimi istri. Ajaklah istri itu menjadi ahli surga. Makanya suami selalu usahakan membahagiakan istri. Halo Pak, jenengan sudah bisa menganalisis Pak. Wah, rumah tangga itu perlu menganalisis Pak. Makanya la'alakum yatafakkarun, kan begitu toh? Menganalisis, melakukan penilaian dalam rumah tangga itu, istriku ternyata paling bahagia itu diberi apa Pak? Halo, istri paling ridho diberi apa oleh suami Pak? Beri apa Bu? Iya, maka sejalan dengan itu Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 177, gimana? Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibal masyriqi wal maghribi. Hakikat kebaikan itu bukan melihat arah melihat barat atau timurnya itu, karena prosedur dalam beribadah memang begitu, tapi itu prosedur Pak. Hakikatnya kan bukan itu. Ketika orang tidak tahu arah barat timur, silahkan menghadap kemana saja, yang penting Allah yang dituju. Maka hakikat kebaikan adalah beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, beriman kepada malaikat, beriman kepada Alkitab, beriman kepada Nabi, beriman kepada qadar Allah. Lalu hakikat kebaikan berikutnya adalah wa atal mala ala hubbihi, memberikan harta kepada yang dicintainya, yang terdekat. Salah satu implementasi memberikan harta kepada yang dicintainya terdekat adalah suami kepada istri. Makanya pahala terbesar sedekah suami itu kepada istri Pak, understand? Istrinya siapa? Itu Pak, itu karena apa? Ridhonya istri di situ Pak. Dan ketika jenengan mendapatkan itu istri, Allah akan ridho kepada kita karena kita sudah terbingkai dalam kehidupan rumah tangga. Jangan mencari ridho istri tetangga Pak. Oke, dalam rumah tangga pun akhirnya kita untuk mendapatkan ridho itu kadang-kadang dilewatkan ridhonya manusia, ridhonya istri, ridhonya orang tua. Semuanya harus dalam rangka mencapai ridho Allah, semua dalam rangka untuk mencapai kartu M3. Ujung-ujungnya nanti semuanya insya Allah akan mendapatkan kartu smart friend. Ngono Pak. Wis kena kabeh maksudnya. Apa Pak? Ini hanya terinspirasi Pak saya dari apa yang difirmankan oleh Allah di surat Tabarok ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah yang menciptakan kamu, adanya kehidupan, adanya kematian, maka selama kamu hidup itu diuji, dinilai oleh Allah. Dari penilaian ayyukum ahsanu amala akan diketahui siapa yang terbaik amalnya. Loh, terbaik amal itu adalah kesana nanti. Bahasa akademiknya yang terbaik amalnya itu adalah yang terbaik prestasinya. Prestasi apa? Amal ibadahnya, prestasi akhiratnya. Kartunya smart friend. Apa smart friend? Semangat meraih prestasi. Keren Pak. Keren menurut siapa Pak? Malaikat menurut Allah. Itu loh. Alhamdulillah. Jadi temanya hari ini apa Pak? Renungan perjalanan hidup manusia yang harus kita pahami. Manusia itu tidak pernah mati Pak. Understand? Kalaupun terjadi kematian itu hanya tercabutnya nyawa kita, tapi setelah nyawa itu urusan Allah. Tapi ada yang tetap hidup, arwah. Nah arwah itulah yang akan merasakan nanti setelah mati. Nanti ketika di akhirat akan dipertemukan lagi antara fisik dengan arwah. Di sana ada kehidupan yang lain, dan itulah ya betul yang kita cita-citakan nanti. Tapi oleh Allah kadang-kadang karena berkahnya kehidupan amal ibadah di dunia, ketika sudah mati, nyawa sudah diambil oleh Allah, tapi tetap hidup, bahkan fisiknya pun akan tetap hidup.
Maka tidak sedikit ada orang-orang yang sudah ratusan tahun meninggal tapi fisiknya masih utuh. Alhamdulillah. Terasa menyakitkan hidup tanpa seorang kekasih. Kami ucapkan cukup sekian, terima kasih. Maunya beli roti tapi lupa beli kurma. Ya maksudnya tetap maksud hati tetap bersama, namun waktu yang membatasi pertemuan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ngaji ini kita semuanya mencapai ridho ilahi, dan mudah-mudahan dengan renungan perjalanan hidup manusia kita termasuk orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar, karena kita memaknai pergantian waktu bukan bertambahnya umur tapi berkurangnya umur, sehingga kita terus berpacu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bergegaslah kamu untuk senantiasa mendapatkan maghfirah dari Tuhanmu, sehingga kita adalah orang-orang termasuk orang-orang ukhrawi, orang-orang dunia tapi hakikatnya adalah orang-orang akhirat. Sebagaimana Bilal itu kehidupan dunianya tapi sudah akhiratnya sudah diperlihatkan oleh Allah kepada Rasulullah, dan insya Allah kita semua adalah calon-calon penduduk surga. Amin Allahumma amin. Ada yang pertanyaan, Pak? Nggih. Terkait menilai saat proses penimbangan amal. Nggih. Ada amal soleh, baik. Nggih. Kalau kita saat beramal jelek sudah diampuni, apakah nanti saat proses penimbangan itu? Nggih. Yang jelas ya, nanti kan sudah jelas al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah yauma yakunun nasu kal farashil mabthut wa takunul jibalu kal ihnil mabthut fa amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang ketika ditimbang amalnya, itu kan sudah kelihatan ketika di dunia, Pak, investasi di dunianya itu ketika ditimbang nanti itu ternyata lebih berat dari kemungkinan dosanya, berarti ya apa, dosa-dosa tetap diperlihatkan oleh Allah. Makanya nanti dalam kajian saya membedah alam arwah, saya punya buku namanya Syarhus Sudur, melapangkan dada ketika membedah alam arwah dan alam kubur. Itu salah satu hadis menyatakan orang-orang ahli surga itu nanti juga akan diperlihatkan tentang dosa-dosanya, diperlihatkan tentang neraka. Kamu sebetulnya ke sana dosamu, tapi karena kamu punya investasi yang cukup, maka investasi kamu itu akan menutupi neraka itu, kamu akan diampuni. Jadi intinya nanti itu sudah tergambar, Pak. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu, barang siapa yang timbangan amalnya itu berat dibanding dengan dosanya, fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka ia akan mengalami hidup yang penuh dengan keridhaan. Wa amma man thaqulat, dan barang siapa yang wa amma man khaffat, yang ringan, apanya yang ringan itu? Pahalanya yang ringan, tapi berarti yang berat apanya? Dosanya, Pak. Berarti apa? Dosanya lebih besar daripada ini, berarti apa? Yang tidak kategori diampuni, Pak, karena wis terlalu dosanya, maka dia harus mencicipi dulu apa? Fa ummu hawiyah, maka ia akan kembali ke hawiyah, apa? Narun hamiyah. Tentu semuanya Allah yang akan menimbang, malaikat yang melakukannya, itu Allah adil. Kalau terlalu besar dosanya sehingga mungkin amalnya tadi itu apa? Tidak bisa mengalahkan yang dosa tadi, sehingga tetap. Tapi kalau kita lebih banyak amalnya, maka nanti bisa dijamin dosa-dosa kita ada tapi diampuni oleh Allah. Makanya pengampunan itu ada dua. Pengampunan itu yang langsung sudah dihapus, tidak ada kelihatan, tapi nanti ada pengampunan yang tetap diperlihatkan, tapi tetap diampuni oleh Allah. Itu dosa-dosa kamu, tapi tetap kamu diampuni. Makanya ada istilah afwun, ada istilah ghafurun. Afun itu pengampunan yang sudah tidak menyisahkan sama sekali, nggak ada catatannya. Tapi nanti ada ghafur itu diampuni tapi tetap dilihatkan, itu loh dosa-dosa kamu, tapi kamu karena sudah lebih baik, maka itu semuanya dimakruh apa? Dilewati oleh Allah, kamu tetap surga. Maka ditimbang nanti, tergantung Allah yang adil. Kita nggak akan bisa mengadili diri kita sendiri, kita pokoknya beramal yang terbaik. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kita yang terbaik. Fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'isyatir radiyah
wa amma man khaffat mawazinuhu. Nah itu nanti juga berdampak kepada catatan amal Pak, kan begitu berlanjutannya itu. Wa amma man utiya kitabahu biyamini, mereka yang diberi catatan amal dengan tangan kanan, itu berarti apa Pak? Ya termasuk yang sakulat mawazinu tadi itu diberikan tangan kanan. Wa man utiya, dan barang siapa yang diberikan catatan rapotnya itu apa? Dengan kiri atau bahkan dengan iya kan, begitu kan? Ada orang yang dapat catatan amal dengan tangan kanan, ada yang menerimanya dengan waro al-dhuhri. Nah yaitu saking nemen nih Pak, saking nemen itu dosanya sampai menerima itu bukan dengan tangan kiri tapi apa? Punggung Pak, saking elek ya Pak. Terus semuanya berproses Pak, Allah yang akan menjalankan. Makanya kita terus mendapatkan minta bimbingan Allah untuk kesadaran senantiasa melakukan yang terbaik menurut Allah. Alhamdulillah, makanya kita istiqomah juga dalam berdoa, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina bi rahmatika rabbana. Jadi begitu Pak guys, pokoknya tetap ditimbang amal. Tapi nanti memang ada orang-orang tertentu yang nggak usah dilewati timbangan itu. Itu kan secara umum Pak. Tapi nanti ada orang itu yang nggak usah ditimbang, itu jelas apa? Swarga, ngono lho Pak. Ya kalau orang-orang mati syahid bareng itu lho Pak. Seperti Rasulullah nggak usah ditimbang Pak. Nah kita ini ya mudah-mudahan termasuk langsung masuk surga gitu loh Pak. Nggak usah ditimbang Pak, wis langsung. Kan ada yang model begitu Pak. Tapi tetap ada secara umum itu ditimbang dulu. Nek kakean dosane ya dilebokno neraka disik, selama dia masih la ilaha illallah punya itu, maka ada kesempatan untuk ke surga. Tapi ya nunggunya sekian tahun Pak. Nah kita jangan berharap untuk berpikir ya gak apa-apa sedina rong dina neraka gak apa-apa lho, macam-macam sedina pun 1000 tahun nah itu makanya kita tetap adalah ahli surga atas ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma nas'alukal jannata wa ridhaka wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atmim lana nurana wa ighfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.